Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Ningrat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Daun Barat 1, Kabupaten Karawang. Kali ini saya ditemani oleh Bu Ayu Misatika, guru kelas 6 di SDN Daun Barat 1, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayom. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Surya. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan supervisi kelas. Sebelum melakukan supervisi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tujuan supervisi kelas kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa hal ini dilakukan? Adalah untuk persiapan awal sebagai Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri untuk pembelajaran terbaik bagi murid. Oke, Bu Ayom. Ya, Mangga. Ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran hari ini? Yang ingin saya capai pembelajaran hari ini yaitu satu, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Oke, Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang nanti akan dicapai. Oke, yang kedua pertanyaannya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengetahuan dan keterampilan yaitu satu, mengenai pengetahuannya, murid mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kedua, keterampilannya, murid dapat membuat atau menirukan berkaitan dengan organ sistem gerak. Oke, Ibu, ada dua ya areanya ya. Ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran di kelas yang Ibu akan lakukan? Rancangan pembelajaran strategi pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran dengan strategi inquiry dan pembelajaran berdiferensiasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan pembagian kelompok dan pemberian tugas. Oke, Ibu, jadi strateginya tadi ada inquiry ya, pembelajaran berdiferensiasi, ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian tugas. Lalu bagaimana media pembelajaran yang Ibu akan gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media yang digunakan adalah dengan gambar. LKPD dan slide PowerPoint dan laptop. Oke, jadi medianya gambar, LKPD dan slide PowerPoint ya Ibu ya? Iya. Nah, kira-kira Ibu, kapan akan melaksanakan proses pembelajarannya? Di hari Rabu jam pertama. Hari Rabu di jam pertama. Oke, Ibu, nanti pada hari Rabu dan jam pertama saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Setelah saya melakukan observasi kelas, terakhir saya akan melakukan proses pasca observasi ya Ibu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu apa percakapan hari ini yang didapat? Saya mendapatkan gambaran media yang akan digunakan nantinya. Media yang digunakan untuk dipersiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama. Untuk percakapan nanti pasca observasi nanti kita lihat. Demikianlah percakapan hari ini bersama Bu Ayu Misatika, guru kelas 6. Nanti kita akan lanjutkan di pasca observasi dan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.
Aisyah. Pelajarannya Ibu akan menerangkan tentang IPAS ya, IPA-nya ya, yang akan Ibu terangkan yaitu mengenai organ tubuh yang ada pada manusia ya. Siapa yang tahu bentuk organ tubuh atau torso atau kerangka tubuh manusia? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat tidak? Masa tidak pernah lihat? Yang ada digambar gitu, digambar di dinding atau di patung. Organ tubuh dari kepala sampai kaki yang seperti pada buku. Coba ada nggak pada buku? Yang halaman 8. Nah, itu organ manusia ya. Ibu akan ini mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan gerak. Kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Bagaimana kita dapat bergerak ya? Di organ tubuh itu semua saling berkaitan ya. Kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Sebut tulang. Siapa yang tahu tulang di manusia? Tulang itu ini. Tulang kepala. Nah, tubuh manusia itu terdiri atas satu kepala, namanya apa? Tengkorak. Yang dari bahu sampai ke ini apa namanya? Anggota badan. Nah, dari pangkal ini ke bawah anggota gerak. Jadi terbagi oleh 3 bagian. Pertama tengkorak, kedua anggota badan, ketiga anggota gerak. Tadi yang akan diterangkan ada 3 apa? Sendi. Nah, itu berkaitan. Tulang, otot itu menempel di tulang. Sendi, yang namanya sendi itu apa? Sendi. Nah, ini nih. Ruas tangan ini, jari dengan tulang ini ada sendinya. Ya. Nah, terus ini. Terus di kaki juga ada. Itu namanya sendi. Nah, perhatikan dulu. Di sini di dalam tengkorak ada yang bisa kita gerakkan? Apa? Mulut juga bisa bergerak. Di sini ada sendinya. Ya. Kalau kita tidak bisa bergerak, masa begini terus? Jadi ada nutup, ada buka untuk mengunyah supaya makanan itu lembut. Nah, itu kan jadi atok gitu ya. Jadi ini tuh atok-atokan gitu ya. Nah, itu. Terus digerakkan. Ya gitu. Nah, terus ke bawahnya. Kaki itu bisa, kalau kakinya bisa diputar, lututnya biasa diangkat, bisa dilipat karena untuk melangkah. Kalau tidak bisa dilipat, lututnya gini berarti. Sok ayo. Ya, otot itu menarik persendian manusia untuk bergerak. Kamu di belakang betis Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Mengapa alat gerak pasif? Di sini tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, sahabat semua, kita akan belajar di sini berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot, atau di situ yang melekat adalah otot rangka. Yang keempat,
tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah merah. Di sini, sel darah akan diproduksi di sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, kita pahami dulu tentang dua jenis tulang. Ada tulang rawan. Ya, ini tulang belakang, ini tulang punggung. Ini telinga dan ini tengkorak. Nah, di sini, ini apa ini? Tangan. Kalau ini tulang yang di kaki ini ya, betis ya, atau tangan juga bisa. Ini apa ini? Kaki. Ini lutut, ini kaki ya, ini betis, ini paha ya. Nah, ini kakinya. Tulang tak beraturan dan tulang sesamoid. Contohnya, sahabat bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, nah perhatikan juga ketika tulang sudah membentuk sebuah rangka. Jadi kepala. Nah, ini rangka badan. Berarti tulangnya seperti ini. Di tubuh kalian itu. Nah, ini ada tulang belakang. Di sini ada tulang lunaknya ya. Tadi ada tulang lunak dan tulang keras, itu kan bukan? Nah, ini anggota gerak seluruh tubuh manusia. Kalau di dalamnya nanti kalau tanpa daging dan otot, tanpa kulit, kalian akan seperti ini. Ya, tinggal tulang kumpul. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tangan itu lentur ya. Terus tengkorak juga di sini bisa. Jadi bergerak, contohnya mulut. Mulut ini bisa bergerak. Kalau tidak bergerak, dia akan ngantuk. Kalau tidak ngantuk, dia akan menganga. Seperti itu ya. Berapa? Terbagi? Nah, di sini sendi peluru, Pak. Sendi peluru ke ini. Yang mana coba di tubuh kita? Di tangan ini ya. Nah, terus ini sendi engsel, yang di mana? Yang di sikut ya. Nah, ini sendi putar yang tadi kata Ibu, di leher, bisa ke sana kemari. Nah, sendi pelana. Ini ya. Ini apa? Dari jari ya, dari sini tak? Dari sini ke sini, ini sendi pelana ya. Nah, ini sendi geser. Disebut sini geser itu adanya di mana? Di tulang apa ini? Tulang belakang. Tulang belakang itu karena ini termasuknya tulang rawan ya, jadi selalu berbagi 6 bersambungan tulang dan tulang ya. tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Jadi pasangan yang hebat ya sahabat, ketika ada tulang dan otot sehingga ada tulang. Nah, di sini ada otot polos. Nah, ini cara bekerjanya. Otot ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot yang menggerakkan tulang sahabat. Dan yang terakhir ada otot jantung. Spesial sekali ini sahabat. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Bagaimana kalau misalnya kita lupa memompa jantung? Wah, meninggal dong. Bahaya, makanya ini otot jantung itu di luar. itu bentuk tangan. Coba ditarik benangnya. Bisa bergerak tidak? Nah, itu tangan juga karena ada persendian bisa bergerak. Kalau di tangan di sini ada otot enggak? Ada ototnya enggak? Ada. Karena otot itu yaitu apa? Yang menempel pada tulang supaya bisa mengepal. Otot itu tenaga ya. Otot itu tenaga supaya bisa memegang sesuatu benda ya. Coba lagi gitu gerakan, angkat tangan, angkat. Gambar tangannya diangkat. Tarik. Ya. Nah, salah satu
gerakannya tidak normal. Seperti itu. Jadi kita itu di organ tubuh manusia ya semua bisa digerakkan. Coba semua berdiri. Berdiri semua berdiri. Angkat tangannya. Kepal-kepal, tangan kita kepal-kepal. Kepal-kepal. Terus ke samping. Putar-putar. Ini jangan ini putar ini. Nah, itu termasuk apa? Ini. Hah? Apa? Terus, udah tangannya simpan di pinggang. Kepalanya diputar. Itu sendi apa? Sendi putar. Yang adanya di mana? Di leher, ya. Terus, tangannya gini-gini. Sendi apa itu? Sendi engsel. Turunkan ke samping. Kalian yang itu ke samping sini. So, ke samping. Adu belah dia, belah dia. So, ke samping. Tangannya di pinggang. Kakinya ke depan. Ke depan gitu tak. Gerak, ayunkan ke depan atau jalan di tempat. Nah, kalau misalkan apa ini namanya yang di lutut teh? Engsel apa? Hah? Karena materi sudah dijelaskan tadi sama ibu ya. Sekarang ibu akan memberikan soal untuk dijawab ya. 1. Apa yang dimaksud dengan rangka? Tulis ya. 2. Bagaimana organ manusia atau rangka dapat tergerak? 3. Bagaimana cara merawat anggota gerak? Ya, anggota organ gerak. Nomor 4. Sebutkan bagian-bagian organ gerak. 5. Organ gerak dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Nanti yang udah selesai dikumpulkan ya. Langsung dijawab ya. Di bawahnya jawaban bersatu. Ya nggak apa-apa kok. Apa yang disebut dengan rangka? Rangka adalah jaringan dari tubuh kita yang berbeda-beda untuk bekerja sama dalam membantu kita bergerak. 2. Bagaimana organ manusia atau rangka dapat bergerak? Karena ada sendi dan otot. 4. Sebutkan bagian-bagian organ gerak. Kaki, tangan, badan, kepala, leher, dan jari-jari. Jadi berapa lagi ya dulu? 2. Siapa yang mau melanjutkan? Anak laki-laki. Gak apa-apa, ayo salah juga ayo. Yang keras suaranya ya. Ke sana.
tubuh manusia yang dapat bergerak. Terus apalagi satu lagi menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak ya. Nah, kalau misalkan organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak itu adanya apa? Ini apa? Karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri pelajaran IPA sampai di sini. Nanti dilanjut dengan pelajaran lainnya. Tolong dihafalkan ya. Itunya dikumpulkan tugasnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan observasi, praobservasi, dan sekarang pelaksanaan pasca observasi yang dilaksanakan saya sebagai CGP Suryaningrat Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Didampingi kali ini ada Bu Yani Nuraini sebagai pengajar praktek. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sehatnya. Alhamdulillah sehat juga Ibu. Yang kedua saya didampingi oleh Bu Ayomi Sartika. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Surya. Baik ya, alhamdulillah. Pengajar praktik dan observer kali ini semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Selanjutnya saya akan menganalisis bersama Ibu Ayomi Sartika hasil dari saya melihat, mengobservasi jalannya observasi yang telah dilakukan oleh Bu Ayom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayom. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Surya. Baik ya, tidak kurang satu apapun ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan seterusnya baik ya Bu Ayom. Amin, amin, alhamdulillah. Ibu Ayom, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah saya merasa senang. Pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan baik dan murid-murid sangat antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya, Ibu sangat senang sekali ya. Ya, Dalam alhamdulillah. kelas Ibu sudah mengeksplorasi ya bakat dan kemampuan peserta didiknya ya Bu ya. Iya. Saya senang sekali ya Bu ya. Saya juga sudah memang melihat tadi, mengobservasi bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sangat luar biasa sekali. Saya juga tadi pada saat pembelajaran yang dilaksanakan terlihat murid itu sangat antusias, sangat melakukan tanggung jawab bersama Ibu. Nah, harapan Ibu nih, murid yang telah tadi Ibu belajar itu yaitu bisa diceritakan kembali nggak Bu? Area pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Ibu. Bisa. Areanya yang Ibu ya. Bisa, Ya. saya ingin menerapkan area kognitif dan keterampilan ke dalam 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajarannya Pak Surya, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu sudah dengan pengembangan area kognitif, keterampilan yang didasari dengan 6 dimensi Iya. profil pelajar Pancasila. Kita tahu sendiri ya Bu ya, bahwa dimensi profil Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, berkepribadian global, kritis, mandiri, kreatif ya Bu ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya ada hambatan yang Ibu temui dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Hambatannya itu. Masih ada beberapa murid yang sulit untuk berkolaborasi dengan temannya dan masih kurang percaya diri dalam berpresentasi kelompok atau secara individu di depan kelas. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran
yang saya lakukan tadi dan akan melakukan pengelompokan untuk melakukan diskusi kelompok. Iya. Itu Pak Surya. Iya, jadi tadi ada juga ditemukan hambatan-hambatan ya, Iya, yang Ibu temui pada proses pembelajaran. Iya, Nah, hambatan- terutama yang berkelompok itu ada yang ngobrol, tidak memperhatikan langsung gitu Pak, gitu. Jadi tapi ada yang memperhatikan langsung, ya biasa anak-anak gitu Pak. Kira-kira nih Bu yang tidak memperhatikan dari proses pembelajarannya ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ya hal apa yang harus diketahui nih sehingga si siswa tersebut atau si murid tersebut tadi kerja kelompoknya tadi tidak konsentrasi ya. Ini menurut Ibu hal yang perlu ditekankan lagi apa? Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat berpendapat dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Memotivasi siswa untuk dapat berkolaborasi dengan temannya, memberikan reward kepada murid yang berhasil dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi agar tujuan yang ingin dicapai bisa terpenuhi dengan baik. Dan saya akan melakukan pada pembelajaran berikutnya baik mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang berbeda, begitu Pak. Iya, jadi Ibu tadi sudah jadi tindak lanjut kemudiannya ya Bu ya. Iya. Ibu akan melakukan tadi kerja kelompok lagi ya, memberikan kerja kelompok, memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid untuk mengembangkannya. Nah, kira-kira menurut Ibu pengembangan untuk tadi si murid agar antusias dengan kerja kelompok itu ini seperti apa kira-kira Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin ya gitu, karena kita karena alat peraganya terbatas gitu ya. Anak itu berantusias inginnya pakai infokus, cara belajar terus, cara kelompok. Jadi kitanya menerangkan dulu infokus, baru anak-anak belajar kelompok gitu. Jadi apa yang diterangkan oleh kita langsung di infokus itu otomatis kan anak dilihat langsung. Nah dia bisa mungkin apa yang dilihat oleh dia gitu. Mungkin seperti itu karena kita kan terbatas infokusnya cuma satu. Iya, jadi susah tarik sana tarik sini gitu Pak. Jadi kalau Mungkin pakai kendalanya dari situ. jadi kalau pakai infokus itu si murid peserta didik tertarik gitu Iya ya? tertarik. Karena ada Mungkin ada ya semacam kemarin lah kita kan ituan gerak ya. Alat pada manusia. Alatnya pada manusia itu rangka lah gitu ya. Jadi anak itu kalau dilihat gambarnya, oh mungkin di dalam tubuh kita itu seperti ini begitu Pak. Selain menggunakan infokus agar murid bisa tertarik, ada lagi nggak Bu? Ya mungkin ada semacam torso tuh. Model. Iya model itu katakan. Nggak ada ya? Nggak ada gitu, jadi bingung ya. Anak itu disuruh menggambar, kemarin kan suruh membuat tuh gambar tangan gitu. Gambar tangan dia itu jadi bagus lah. Mungkin dilihat deh ini contohnya gambar tangan, ini gambar tangan dia. Jadi cara bergeraknya gitu sekalian aja kita refleksi aja gitu. Anak-anak diangkat tangannya, ditelep satu-satu gitu. Ya. Tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa memotivasi ya Bu. Nah, menurut Ibu motivasi yang seperti apa agar siswa tersebut tadi mau berkolaborasi dengan temannya sendiri? Motivasinya mungkin kasih reward atau gimana kayak gitu? iya, saya kasih reward kepada anak ya, ternyata aja tugas lah gitu. Dikasih tugas pada anak, suruh belajar yang disuruh mempelajari lagi yang saya terangkan gitu, suruh dipelajari lagi mungkin itu Iya, Pak. kasih jempol. Iya kasih jempol apa gitu. Ya, itu ya. Jadi rewardnya agar si peserta didik tersebut mau gitu ya berkolaborasi dengan temannya agar yang tadi ada juga Ibu nyebutin bahwa
kalau presentasi itu masih malu-malu ya Bu ya. Ke depan itu malu-malu, nah, supaya terdorong agar tidak malu nih Bu ya. Nah, tidak malu peserta itu, kemudian Ibu ada nggak misalnya cara lain gitu agar si anak itu mau nih ayo ke depan untuk presentasi. Nah, iya itulah yang jadi kendala, salah satu kendala. Anak kalau di kursi itu aduh bukan main ya itunya. Tapi kalau disuruh ke depan dia langsung balem beribu bahasa gitu ya. Nah, saya kasih rewardnya dia apa yang dia dikemukakan di pikiran dia aja. Saya gitu rewardnya dia. Jadi kemukakanlah. Jadi apa yang dipikirkan dia suruh diutarakan aja gitu. Berarti menggunakan ini ya Bu, bahasanya sendiri ya. Iya, bahasa sendiri Bahasa gitu. sendiri. Kan anak sekarang tidak bisa menggunakan bahasa sendiri, tapi secara tidak langsung dia bisa gitu. Apa yang dipikirkan oleh dia langsung diulangi lagi gitu. Terus yang seterusnya bahwa Ibu juga akan ke depannya mempraktekkan ya Bu ya. Praktekkan nih apabila Ibu mempraktekkan yang berbeda mata pelajarannya, kira-kira kapan Ibu bisa mempraktekkan hal itu? Apakah minggu depan misalnya kayak gitu? Bisa untuk minggu depan. Minggu depan ya. Dan siapa nih nanti yang akan membantu Ibu agar kegiatan Ibu tuh bisa berjalan? Pasti juga boleh. Pasti juga boleh. Ya, rekan guru yang lain juga ya, sehingga gitu. Ibu juga nanti misalnya bisa melakukan kedepannya itu proses pembelajaran yang hari ini yang sudah diobservasi. Iya, diobservasi. Iya. Jadi Ibu kendalanya tadi sudah ketemu ya solusinya ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu tadi mengajak murid itu bisa termotivasi, salah satunya dengan cara acukan jempol ya Bu ya. Iya, acukan jempol. Acukan jempol, tepuk tangan. Tangan berdiri sambil goyang gitu. Jadi secara tidak langsung dia menggerakkan tubuh itu kan kita menerangkannya. Iya. Nah gitu, diayun-ayun kakinya begitu Pak. Nah, setelah Ibu merefleksi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, bahwa memang kedepannya harus ada peningkatan ya Bu ya? Iya, pasti harus. Nah, kira-kira secara kalau diintervalkan ya Bu, atau diskalakan, skala 1 sampai 10 itu proses pembelajaran Ibu lakukan berapa tuh Bu? Paling 6 lah. 6 ya, Iya. 6 skala ya. Nah, kedepannya pengen berapa tuh Bu? Ya 8 atau 9 lah insya Allah. Insya Allah kalau berhasil. Harus berhasil ya. Iya. Sehingga proses pembelajarannya meningkat ya Bu ya. Iya. Nah, dengan peningkatan skala yang Ibu ingin capai, kemudiannya berarti Ibu banyak melakukan ini ya, apakah perubahan bervariasi Iya. ya? Nah, selain Jadi lihat situasi anak kita Pak Surya. Jadi misalkan jangan kita monoton duduk aja atau misalkan keliling aja, kita lihat situasi anak itu kan berbeda-beda. Misalkan ada yang pengennya diperhatikan terus gitu, ada pengen ya di kita sama kita disanjung, dia baru ada yang mau dimarahin, dia mau baru bisa bekerja gitu Bu. Ya gimana ya, yang namanya anak-anak 40 orang gitu, kita harus hafal satu persatunya Pak Surya. betul sekali ya Bu ya. Jadi mengajar 40 anak itu sangat tertantang ya Bu ya. Iya. Untuk bagaimana kita bisa mengajar. Apalagi kelas 6 Pak. Kelas 6. Lagi masa puber lah gitu. Jadi banyak mengeksplorasi ya. Iya. Nanti tadi Bu sudah nyebutin bahwa potensial anak ya yang harus dikembangkan ya, sehingga pembelajaran itu pendekatannya kepada murid ya Bu ya. Iya. Jadi yang harus Ibu lakukan ini, Ibu dalam proses pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Jadi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya. Namun memang tadi Ibu katakan sudah memang ada hambatan ya. Iya, ada Nah, hambatan. itu
tidak menjadi persoalan kedepannya ya Bu ya? Iya, tidak. Nah, Insyaallah. ya, nah menurut Ibu nih hasil dari diskusi ini atau pasca observasi ini, hal apa nih yang menarik menurut Ibu untuk kedepannya sebagai proses pembelajaran yang baik? Ya, Dilihat dari medianya kayak gitu Bu. iya, pertama dilihat dari media. Kedua, kita menggali lagi pembelajaran baru gitu kan sebenarnya. Jadi yang tadinya terkubur kita kembali lagi, dibuka lagi seperti itu. Jadi terus menggalinya ya Bu ya? Iya, terus menggali. Jadi solusinya itu tadi Ibu menggali potensi-potensi. Nah kalau misalnya kalau media tadi sudah menggunakan Infokus ya, atau bisa juga selain Infokus anak dibawa kemana nih Bu? Ya bisa lah dibawa keluar. Keluar ya? Suruh ini apa misalkan satu daun nih, misalkan pelajaran matematika ya Pak ya. Satu pohon itu berapa daunnya, ada berapa, kita anak-anak bisa menghitung kan. Iya. Berarti daun pohon ini dengan pohon ini kan berbeda daunnya. Terus mengenai pohon itu berbuahnya bagaimana, cara berbuahnya, cara berbunganya, cara tumbuhnya. Nah kita di samping anak meneliti, kita juga harus menerangkan, harus tahu gitu. Tapi hubungannya dengan misalnya pembelajaran tentang alat gerak manusia nih, ke olahraga kali ya biar? Iya, ke olahraga. Jadi biar diketahui oleh Ibu ya? Iya, seperti semacam gini aja, motor itu bisa hidup, bisa bergerak. Nah, ada apa gitu. Nah, semacam manusia juga kan perlu makanan yang bergizi gitu Pak. Ya, nggak mungkin kan kita hanya digerakkan aja. Ya, kita harus diisi ya. Harus diisi semacam ya suplemen lah gitu. 4 sehat 5 sempurna. Seperti motor juga bisa digerakkan, bisa berjalan kan, diisi bensin, diisi oli seperti itu Pak. Ya, Ibu tadi memang sudah merencanakan berikutnya ya. Iya. Perbaikan dari proses pembelajarannya ya. Memang dalam proses pembelajaran terus kita perbaiki dan perbaiki ya Bu ya. Nah, Ibu Ayam Sartika kemarin sudah melaksanakan proses pembelajarannya. Ada standar kompetensi yang saya lihat ya Bu. Yang pertama adalah RPP-nya. Iya. Terus modul ya RP itu modul ajarnya, yang kedua adalah media sama metode pembelajarannya. Yang kemarin Ibu menggunakan media metode pembelajarannya itu apa? Fokus. Ya medianya yaitu ya Infokus. Terus metode pembelajarannya ada diskusi. Iya, diskusi kelompok. Ya. Sama itu berdiferensiasi ya. Apa gambarnya di dinding itu. Gambarnya di. Oh iya. Itu ya, yang kedua nanti ada rubrik penilaiannya Bu ya. Iya. Asesmen yang dilakukan oleh Ibu, semua itu saya catat ya, dan saya lihat kemarin sudah terlihat ya Bu. Ini datanya ada di saya tentang Ibu melakukan proses pembelajaran tambah keaktifan, tujuan pembelajaran, media, dan pengelolaan kelasnya Ibu ya. Selanjutnya, nah kemarin Ibu sudah menentukan indikator kata capaiannya. Nah bagaimana menurut Ibu dalam kemarin melakukan proses pembelajarannya? Tercapai nggak indikatornya? Ya si anak mampu mengeksplorasi tentang dimensi pelajar Pancasila. Nah justru di sini Pak Surya saya ingin untuk sementara anak waktu pembelajaran itu mengerti. Nah setelah besoknya saya ulang dia itu lupa gitu. Bagaimana caranya supaya anak itu ingat yang pembelajaran kemarin yang misalkan saya sekarang berikan, besoknya dia itu kalau nggak ditanya, kalau nggak diulangi ya nggak ingat gitu. Jadi harus dibuahkan itu. Nah itu sistem saya itu justru ingin mencari bagaimana caranya gitu ya ke peserta didik agar mampu agar mampu. Dia itu kan sekarang contohnya HP lah gitu. Mungkin itu salah satu kendala gitu. Pulang sekolah tuh bukan yang untuk belajar tapi mungkin membuka HP. Nah itu pelajaran itu lupa, kadang PR juga nggak diisi gitu. Saya itu bingung bagaimana caranya gitu Pak, mungkin Bapak bisa gitu. Ya kira-kira menurut Ibu sendiri
Tadi kan ke rumah juga megangnya HP. Menurut ibu sendiri ada nggak langkah seharusnya anak tuh begini gitu? Ada nggak menurut ibu? Ya mungkin itu harus dibalikan lagi kepada orang tua. Iya. Ya mungkin lebih jauh lagi Pak, lebih jauhnya lagi kita kan tidak tahu anak sehari-harinya di rumah ya, gitu. Kita tahunya anak kita belajar aja di sekolah. Setelah pulang dari sekolah kan kita tidak tahu kegiatan anak seperti apa gitu. Nah yang saya inginkan gitu, misalkan contohnya aja dalam pembelajaran kemarin lah ya, seperti kita kan memberikan pelajaran IPAS ya, nah ke anak, besoknya saya itu ini lagi dicek lagi. Nah itu misalkan itu kan dalam arti 3 komponen ya, rangka kepala, rangka badan dan penggerak-gerak ya. Nah itu, nah setelah ada 3 komponen itu saya ini lagi disebutan lagi, dia nggak tahu. Cuma tahunya yang kepala aja, gerak bisa bergerak gini gitu. Saya bingung, kok saya apa belum berhasil? Perasaan saya udah mati-matian gitu untuk penerakannya Pak. Iya. Jadi udah sudah mati-matian menerangkan, namun si peserta murid gitu ya. Hanya sebagian lah yang mengerti, yang sebagian yang enggak gitu. Saya bingung. Mungkin dari media Bu harus, menurut Ibu, divariasikan bagaimana? Kalau menurut saya masalah media itu ya karena kita kan terbenturnya kepada keadaan ya Pak. Iya, keadaan ya. Keadaan gitu iya. Nah misalkan saya menggunakan Infokus, masa setiap belajar menggunakan Infokus terus harus pinjam dari sekolah, itu kan nggak enak lah gitu. Tapi ya mungkin kepala sekolah juga mungkin memberikan gitu ya. Tapi ya di sisi lainnya mungkin gimana ya, kalau menurut, jadi kita itu misalkan belajar, anak itu tidak mengerti, nah udah bagaimana caranya supaya anak mengerti. Tapi di sisi lain yang banyak itu bagaimana, masa saya harus mengurus ini yang tidak mengerti yang lainnya bagaimana gitu. Otomatis nah untuk memberikan kendala, misalkan saya yang kepada banyak kasih tugas, yang ini saya misalkan 3 orang gitu ya, 3 orang saya cecer gitu terus. Ini saya ya ini yang dibanyakan, ini yang dikasih tugas. Iya, ayo ke sana kemari gitu. Jadi saya kan tidak fokus. Kasihan ke anak yang 3 orang gitu. Sangat sedangkan kelas 6 sekarang kan masih ada yang belum bisa baca gitu. Iya. Belum bisa baca lah, antara berapa orang, 2 orang lah, belum sama sekali itu tidak tahu. Tapi dia memijit HP tahu gitu. Saya bingung gitu, kok dia memainkan HP bisa tapi membaca nggak bisa gitu. Saya itu, kamu ini membaca HP ini A B, tapi menulis Kak, ya kalau menulis kan bisa ditiron Bu gitu menjawabnya. Iya, betul. Saya bingung gitu. Coba ini baca 1, nggak bisa sama sekali. Ya Allah, hari kamu teh saya teh kudu belajar seperti apa ke kamu teh gitu ya. Coba ayo sob, ini A B C, ini baca tulis B A C A, ini banyak enggak gitu. Baca ya B A C A, aja terus. Mungkin karena udah biasa seperti itu. Kata saya gini dalam hati ya Bu. Kata saya begini, loh saya mengurusin anak 1 orang. Dia juga dari kelas 1 sampai kelas 5 nggak diurusin. Jadi gitu saya prinsipnya gitu Pak. Jadi saya masa harus sibuk di kelas 6. Jadi otomatis kan kalau kelas 6 itu karena udah tinggal melanjutkan. Pertama kan harus dari kelas 1 sampai kelas 5. Masa saya harus melanjutkan seperti itu? Ya Allah, bagaimana solusinya untuk anak itu gitu Pak. Jadi tadi Ibu juga masih bingung ya. Mungkin ini Bu, apakah nanti dengan temannya kali Bu agar berkolaborasi gitu? Saya udah berkolaborasi. Ya bukannya itu, dia malah ngobrol. Malahan saya disuruh matematika tuh yang lebih gampang ya, perkalian 1. Coba misalkan tolong ini kamu perkalian 2.
Kalau 2 kan 2 sampai 10, 1 sampai 10. Dia bukan gitu, jadi 1 kali 1 1, 2 kali 1 1, terus isinya 1 gitu. Jadi ya Allah, ini bagaimana anak ini cara penyampaiannya gitu. Saya sampai bingung. Sampai saat ini ya belum inilah gitu. Iya. Ada satu orang. Iya, oke Bu. Ini sekali ya, rumit sekali. Jadi ini keluar dari itu. Iya, nanti di ini. Jadi Ibu nanti ada area pengembangannya, nanti Ibu juga fokus lagi ya di area Iya. pengembangannya ya. Area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi kan area kognitif dan keterampilan berdasarkan dimensi pelajaran Kultur Pancasila kan ya Bu ya. Iya. Nah, yang tadi area kognitif sama keterampilannya Ibu kan sudah ini kan ya, sudah dimunculkan kan ya, sudah dimunculkan sehingga anak itu tadi. Nah, diskusinya nih Bu ya, diskusi yang Ibu lakukan bersama murid, apakah menurut Ibu ya ada hal yang menarik ya dari diskusi? Ada, justru begini, kan setelah dibuat kelompok, ya diskusi semua per kelompok. Nah, jadi misalkan kelompok ini dia mencerahkan cuma anggota kepala, terus yang ini anggota badan gitu, satu kelompok lagi anggota gerak. Jadi dia mungkin cara geraknya per kelompok kadang digerakkan gitu. Oh, saya begini, ini apa sih? Contohnya ini apa gitu, per kelompok itu berbeda-beda. Jadi bermacam-macam. Ya, dia hanya misalkan hanya mendalami ini, dia taunya ini gitu Pak di dalam kelompoknya itu ya. Terus yang taunya misalkan anggota badan, yang taunya anggota gerak seperti itu. Dalam pemilihan kelompok itu apakah Ibu juga melakukan ini, apa namanya, siapa yang pintar itu ditempatkan? Iya, jadi enggak misalkan yang pintar enggak, misalkan salah satu misalkan kelompok ini yang pintarnya ada 1 orang atau 2 orang gitu, supaya dia bisa membimbing kepada temannya yang lain gitu. Sehingga tadi area pengembangan Ibu tercapai ya Bu? Iya. Nah, tercapai dengan baik ya Bu ya. Bagaimana asesmen yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Asesmen penilaian. Apakah Ibu melakukan penilaian? Penilaiannya itu di sisi Saya di sini asesmennya itu pertama kemauan anak dulu. Dia bekerja sama enggak dengan kelompoknya, dia. Keduanya dia aktif tidak di dalam kelompoknya, gitu. Nah setelah itu dia bisa enggak mengemukakan ke depan, gitu. Setiap kelompok kan disuruh setelah selesai disuruh mengemukakan ke depan hasil penelitian dia atau penelitian per kelompoknya, seperti itu Pak. Kalau yang saya itu udah bagus ya. terlihat. Nah dari pengelompokan itu ada nggak kendalanya Ibu? Ada. Nah, dia pintar ya dalam salah satu kelompok, dia pintar tapi dia tidak mau berbicara di banyak orang atau di depan kelas untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, setelah itu temannya juga pada nggak mau yang lainnya. Jadi dia, Bu saya nggak mau, nggak bisa, takut salah. Bukannya takut salah, kamu kan dibaca. Hasil kamu itu dibaca, tolong baca depan. Saya nggak berani, itu nggak berani. Jadi ya udah, yang lainnya pada nggak mau. Apalagi saya Bu, yang pintar juga nggak bisa, apalagi saya gitu. Nah ada salah satu kelompok seperti itu. Nah kata saya gini ya, kalian tidak bisa tinggal membaca, kalian bisa nggak membaca? Coba. Nah saya pancingnya begini, sekarang dulu ini kan. Nah coba baca ke depan seorang gitu. Itu yang tidak mau itu disuruh membaca, dia mau suruh membaca tulisan. Kenapa ini mau tadi enggak? Takut salah. Itu kan tulisan kamu, nggak keharti kan tulisan sendiri seperti itu. Udah Kak, itu benar Pak Surya, saya udah sampaikan. Ya alhamdulillah sampai dia mau gitu mengemukakan atau pendapat dia hasil kerja kelompoknya gitu, udah diungkapkan kemarin. Ya kata teman-temannya, kamu gak bisa, kenapa nggak mau? Tadinya mungkin nggak pede ya Pak. Mungkin nggak pede seperti itu.
Jadi Ibu tadi sudah mengelompokkan ya, tapi terjadi kendala. Iya. Kendala itu sudah terjawab sendiri ya, Ibu sudah melakukan teknik bagaimana agar anak mampu ke depan untuk mempresentasikannya. Itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, sehingga indikator ketercapaian dalam pengembangan materi yang Ibu tadi inginkan akan tercapai ya Bu ya. Nah, dari hasil observasi yang saya dapatkan itu ada data yang penilaian asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan, hasil percakapannya. Nah, menurut Ibu dalam proses pembelajarannya, menurut Ibu ya itu harus dikembangkan lagi tidak? Ya harus. Harus kembangkan. Kenapa Bu? Ya contohnya begini, kita kan dalam rangka itu ya anggota gerak itu kan tidak salah satu itu aja, mungkin ada di tulang anggota gerak yang di bawah itu ada pengeroposan, nah gitu Pak. Nah mungkin itu salah satu itu harus dikembangkan lagi gitu. Contohnya ya semacam apa? Stroke, terjadinya stroke itu mungkin dari anggota mana gitu. Otomatis dalam 3 anggota itu kita harus dipisah-pisahkan lagi, diterangkan lagi, lebih mendetail lagi sananya gitu, supaya anak lebih tahu gitu cara-cara, oh ini tuh seperti ini, oh ini seperti ini gitu Pak. Oke Ibu, tadi juga pengelolaan dan pengelompokan ya, terus berarti pengelolaan kelas juga terjadi ya Bu? Iya. Bagaimana murid misalnya Ibu aktifkan ya tadi dengan berdiskusi, dengan bertanya, sehingga memunculkan si anak tersebut mampu dan mau ke depan ya Bu ya. Nah untuk memancing anak agar mau mampu ke depan selain yang Ibu tadi sarankan atau lakukan, apa lagi itu Bu? Ya pertama dia kan dia tidak mau ngomong di depan ya. Pertama disuruh menghapus dulu. Saya nulis di papan tulis, dia menghapus, otomatis dia sendiri ke depan. Tolong hapus udah kamu aja yang nulis, yang hapus. Nah coba tulis kamu, tulis bangun, tulis dia bangun, kan dia mah pintar gitu, bangun, hapus lagi, hapus, coba baca bangun, terus bangun, pemudi kan saya suruh ditulis, hapus lagi. Nah seperti itu mungkin dia karena terbiasa dibaca, dihapus, dibaca, dihapus, ditulis, mungkin dia jadi apa ya namanya bergerak untuk oh saya bisa gini, nggak malu gitu, nggak malu, keberaniannya timbul gitu Pak. Setelah melakukan saya gimana caranya gitu anak saya masih bisa nih begini, coba kalian tulis apa ini apa tulis sama kamu apa ini. Nah, setelah ditulis hapus, tulis lagi, hapus lagi. Kok Ibu ayo terus tulis gitu aja sampai kamu pegal ya. Dan gitu terus kamu barusan Ibu suruh nulis apa? Nulis ini. Kamu bisa. Kamu berani, nggak malu sama teman? Iya tadinya takut salah gitu. Tapi setelah itu ya dia alhamdulillah sampai sekarang berani. Berani ya. Ya itu kan keberanian siswa itu kan ya dipicu oleh taktik dan strategi Ibu ya dalam proses pembelajaran, sehingga area apa yang dikembangkan yang berdasarkan 6 dimensi itu tercapai. Nah salah satunya misalnya menumbuhkan sikap kritis ya anak dalam diskusi. Nah itu menumbuhkan, mengembangkan sikap kritis yang Ibu lakukan di proses penelitian gimana itu bicara? Kritis itu anak mau bertanya gitu kan. Oh gini, misalkan anak itu disuruh membuat pertanyaan. Iya. Tolong buat pertanyaan sependek-pendeknya gitu, bukan sepanjang-panjangnya saya, sependek-pendeknya. Ibu bagaimana misalkan kenapa? Iya. Oke Ibu, jadi pengembangan yang Ibu inginkan dalam modul pembelajaran Ibu lakukan adalah kognitif dan keterampilan. Di dalamnya ada 6 profil, 6 dasar profil pelajar Pancasila Ibu ya. Pengembangan itu yang saya lihat pada saat observasi yaitu salah satunya adalah bernalar kritis ya Bu, bukan tanya jawab. Nah sejauh ini Ibu yang munculkan agar bernalar kritis yang muncul seperti apa?
yang si siswa itu bertanya tentang materi pembelajaran? Siswa mungkin bertanya yang dia tidak mengerti. Nah, setelah saya terangkan gitu ya, dia tidak mengerti. Setelah saya terangkan, justru bukan kelompok dia yang menjawabnya, kelompok lain gitu. Misalkan gini, siapa yang bisa gitu dari kelompok lain, misalkan salah satu kelompok bertanya, nah siapa yang bisa, kelompok lain yang menjawab gitu. Terus Bu, boleh nggak menambahkan, kata kelompok lainnya, boleh silakan. Jadi ujung-ujungnya itu hidup, alhamdulillah gitu. Semua kelompok kan terdiri dari 6 kelompok ya, semua hidup. Nah ini yang anak yang tadi yang dia tidak mau baca itu ya Pak Surya ya, dia tidak mau menerangkan ke depan ya, justru dia ternyata paling ini paling menonjol lah gitu di kelompok lain gitu. Ya. Dia mungkin ini ya, dia udah mengerti, oh seperti ini, oh seperti ini mungkin. Justru dia lebih menonjol dari kelompok lain gitu. Sehingga terbangun namanya ini ya Bu, kerjasama ya. Iya, di antara kerjasama teman-temannya gitu. Gotong royong. Gitu. Jadi bermotivasi kepada anak itu. Nah, mengenai motivasi dengan gotong royong yang Ibu tanamkan di proses pembelajaran itu tadi sudah terlihat kan. Nah, agar lebih termotivasi lagi si siswanya, jangan sampai hanya salah satu, itu menurut Ibu bagaimana agar semuanya boleh termotivasi? Ya, agar semuanya bermotivasi, saya kasih tugas ya per kelompok supaya anak itu bekerja semua. Kasih tugas apa gitu ya. Nah udah saya kasih tugas, setelah itu ya alhamdulillah semua bisa gitu. Semacam kemarin membuat telur itu yang direndam sama air cuka. Nah alhamdulillah saya nggak memberikan harus bawa telur ini, nggak, pokoknya saya minta satu kelompok satu telur, tempatnya, cukanya. Jadi mungkin dia berinisiatif untuk beli gitu, patungan gitu. Terus saya nggak diberikan, dia timbul sendiri gitu, dari dia gitu, dari kelompok itu. Jadi ada ini ada aktivitas siswa yang menginginkan suatu proses pembelajarannya Bu ya. Iya. Itu juga lebih bagus ya. Mungkin kedepannya Ibu juga akan menanamkan itu pada semua mata pelajarannya. Iya pasti harus itu Sehingga pembelajarannya terhadap 6 dimensi profil Pancasila tercapai ya. Nah, harapan Ibu terhadap hasil pengembangan yang Ibu tujuan dari proses pembelajarannya, harapannya gimana Bu? Ya, harapan saya semoga terutama anak didik saya ya, apa yang diberikan sama saya mungkin menjadi bekal dia untuk di masa yang akan datang. Itu kan maksudnya masih di dasar lah gitu Pak Surya. Mungkin dia nanti di SMP, di SMA. Kalau mungkin gurunya tahu anak itu harus di ini, ya mungkin dia lebih ini lagi gitu. Lebih bisa lagi lah gitu. Kalau di SMP dengan di SMA kan lebih luas. Kalau di SD mah kita kan gurunya hanya satu gitu. Wali kelas borongan lah, dibilang borongan gurunya, cuman agama sama olahraga kan yang ini yang bisa gitu. Jadi guru matematika itu, ini itu, mungkin anak merasa jemu. Kalau di SMP mah kan lain gitu. Iya, mungkin berpikirnya mungkin lebih luas gitu Pak. Lebih luas ya. Nah, menurut Ibu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan secara garis besarnya tercapai ya berdasarkan Ibu yang lakukan? Ya dibilang tercapai, menurut saya ya tercapai, tapi ya nggak tahu ke anaknya gitu ya. Tadi teh yang diobrolin masalah sekarang inget besoknya lupa, nah itulah penyakit. Iya. Gitu. Ingat lupa. Ingat lupa. Masa saya setiap hari pelajaran ini itu dia dibuat lagi, proyek penjelasan ini yang dibuat lagi. Tapi ya tetap aja. Misalkan saya sekarang nih ya memberikan pelajaran bahasa daerah. Besoknya misalkan hari Sabtunya kan beda lagi pelajaran, dibuat lagi, masa bukan pelajaran bahasa daerah, mungkin yang pelajaran yang
yang minggu kemarin yang saya buat dia nggak ingat otomatis gitu, jadi harus dibuat lagi buat ya yang namanya guru mesti seperti itu semua Pak. Atau ibu melakukan ini nggak apa kolaborasi dengan orang tua sehingga tadi ibu nyebutin dibuat lagi gitu. Iya, nah saya kalau kolaborasi dengan orang tua kalau secara langsung tidak, cuman saya secara WA gitu. Tolong anak-anaknya kalau pulang jangan dulu dikasih HP, suruh belajar dulu, terus habis sholat maghrib suruh belajar gitu Pak. Saya itunya kalau secara langsung saya enggak, belum lah gitu. Tapi kalau secara di HP mah hampir tiap hari gitu saya ngasihkan ini ke orang tua. Berdampak tidak Bu, apa yang ibu lakukan itu terhadap? Ya sedikit-sedikit ada yang mungkin disampaikan sama orang tuanya. Ada yang mungkin ya kita kan tidak tahu ya yang namanya kelakuan di luar jam sekolah di rumah mereka masing-masing itu tidak tahu gitu. Tapi ada anak yang berubah dan ada yang masih ngeyel gitu. Dan ada ya sabodo teuing gitu Pak, campur lah gitu. Seperti itu. Jadi memang ramai sekali ya Bu ya. Walaupun itu ibu melakukan kolaborasi dengan orang tua lewat jejaring sosial ya. Iya. Apakah misalnya selain jejaring sosial ibu bisa lakukan apa lagi Bu untuk kolaborasi dengan orang tua? Apakah diundang gitu? Ya mungkin kalau nanti mah mungkin pembagian rapot diundangnya. Pas pembagian rapot mungkin nanti saya sampaikan. Ya mungkin karena anak-anak yang begini-begini kadang-kadang orang tua ingin tahu langsung. Seperti anak seperti apa anak saya di sekolah gitu, dia bisa enggak, ini bisa enggak, kadang-kadang bertanya seperti itu. Kadang-kadang orang tua banyak yang ngajapri gitu, Bu anak saya bagaimana gini, ya saya langsung aja, saya mah tidak ditutup-tutupi, anak ibu tuh seperti ini tolong diperbaiki gitu aja. Iya. Tadi kan ibu juga sudah menyebutkan bahwa banyak kendala ya. Iya. Karena proses pembelajaran yang baik itu kendala yang timbul dari anak sendiri ya. Kendala timbul dari media proses pembelajarannya, alat medianya ya. Nah, yang timbul dari kendala dari anak itu ibu sudah menemukan solusi ya. Solusi yang ibu sebutkan tadi bahwa mungkin diajak ke luar ya, proses pembelajarannya ya. Tapi tidak semuanya proses pembelajaran diajak keluar kali ya Bu ya. Ya enggak lah, kalau diajak keluar wae mah tutup. Juga terlihat pada saat observasi ada anggapan tanya jawab ya Bu ya. Nah, tanya jawab yang ibu lakukan tadi disebutkan bahwa ya pertanyaan jangan panjang-panjang ya. Jangan dibuat panjang-panjang gitu. Nah, justru pendek juga suka salah nulis, apalagi panjang gitu Pak. Ya. Tapi menurut ibu itu efektif gak Bu membuat pertanyaan yang pendek-pendek itu? Ya kalau menurut saya kalau namanya belajar jangan panjang-panjang nulis kalimatnya gitu. Dia itu jadi mungkin lebih enak gitu. Apalagi kalau panjang mah ini apa ya? Jadi tidak menentu. Pertanyaannya maunya ke sini kok karena panjang dia tidak tahu ke sana tujuannya gitu. Seperti itu tadinya mah gitu. Iya. Itu juga memang udah salah satu bahwa proses pembelajaran yang melakukan memang berpihak kepada murid ya. Iya. Nah, salah satunya dari bertanya, melakukan kolaborasi dengan siswa. Nah, agar siswa tadi ibu termotivasi dengan yang ibu lakukan adalah banyak cara yang ibu lakukan. Nah, selanjutnya ke depannya nih Bu ya, ke depannya apakah ibu nanti menerapkan area pengembangan berdiferensiasi kognitif dengan keterampilan tidak untuk proses pembelajaran berikutnya? Ya iyalah. Akan lebih ada pasti berkaitan ya. Nah, di area pengembangan murid apakah ibu melakukan ini nggak namanya anak disuruh belajar di rumah dulu sebelum proses. Jadi kan kadang kalau di sekolah itu kan waktu ya, kadang waktunya tidak cukup ya di PR-kan gitu Pak. Jadi tolong selesaikan di rumah. Kadang-kadang anak itu kan tidak diselesaikan, bawa lagi ke sekolah, ya kita kerjakan lagi di sekolah gitu sistemnya. Anak kita harus tahu lah
situasi anak. Jadi bukannya anak supaya sama kita, jadi kita harus tahu perkembangan anak itu bagaimana sih di rumahnya gitu. Bu, saya belum selesai begini. Ya, kita selesaikan di sini. Jangan ngotot, kamu belum selesai nih. Tidak, kita selesaikan di sini. Tidak menggunakan marah-marah gitu. Iya. Ya. Boleh nggak marah-marah, Bu? Ya kalau perlu ya boleh, kalau memang harus marah ya marah gitu. Ini kembali lagi Ibu, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan adalah area pengembangan kognitif dan keterampilan ya, berdimensi profil pelajar Pancasila. Ini memang data-data yang dari saya juga sudah terlihat ya Bu ya, bahwa ada terjadi kolaborasi anak dan guru ya, adanya tanya jawab. Nah, terus juga Ibu sudah memberikan tugas individu dan tugas kelompok ya. Nah, menurut Ibu tugas individu dan tugas kelompok itu dikerjakannya itu diselesaikan di sekolah atau di rumah? Di sekolah kan tidak selesai, kata saya tadi ya Pak ya. Jadi dibawa ke rumah gitu, dia harus diselesaikan di rumah. Kadang anak mungkin di rumah dia kan kalau yang namanya udah pulang itu susah. Nah, tapi saya suka gini kepada orang tuanya, tolong itu anak punya PR, harus dikerjakan, besok harus selesai. Kadang anak selesai, ada yang tidak gitu. Dan kalau yang bagi yang tidak, tolong dibawa selesaikan di sekolah. Iya. Itu ya Bu ya. Oke Ibu, tadi sudah saya juga banyak dengar cerita dari Ibu ya. Menarik sekali ceritanya, sangat luar biasa ya, bahwa pembelajaran itu tidak semudah yang kita praktekkan ya. Kita praktekkan butuh persiapan ya Bu ya. Iya. Persiapan waktu, persiapan media ya Ibu. Nah, Ibu persiapan itu menurut Ibu bagaimana cara menyiapkannya? Begini Pak, saya kan membuat RPP ya. Nah, otomatis kan ada Infokus. Jadi yang namanya udah itu kan semua ada di Infokus, maksudnya ada di ditampil. Tadi Ibu sudah ya minggu depan rencana aksi untuk kerja minggu depan ya Bu ya. Insya Allah. Nah ya sudah pasti kan yang bukan bantu ya, mengingatkan Ibu Iya. tadi kan ada terus rekan guru ya, agar ini membantu mengingatkan Ibu. Nah baik Ibu, terima kasih banyak ya, Ibu sudah meluangkan waktunya bersama saya untuk bercerita tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, sehingga saya mengetahui ya. Jangan lupa nanti kalau Ibu pembelajaran berikutnya nanti ajak saya lagi. Siap. Untuk bercerita. Saya juga terima kasih kepada Ibu ya tentang pendampingnya selama ini yang saya rasakan cukup baik sekali, cukup mendukung. Oke. Terima kasih. Itu adalah percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Ayumi Sartika, Ibu Pepe didampingi. Saya ucapin banyak terima kasih karena emang waktu yang tidak memungkinkan ya Ibu. Sehingga kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.